Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ayu Sulasari SEMM selaku dosen pengajar Sistem Manajemen Mutu Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai analisis Total Quality Management atau TQM pada UMKM Aksis Jaya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan TQM itu sendiri? TQM atau Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen dalam suatu organisasi yang berorientasi pada pelanggan dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja lain secara signifikan dalam perusahaan. Hal yang paling ditegaskan dalam TQM adalah mengenai kualitas yang mencakup produksi, pelayanan, dan karyawan dalam perusahaan tersebut. Dalam menjalankan TQM, manajemen melakukan segala aspek kegiatan dan perbaikan secara terus-menerus yang berfokus pada pelanggan untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Dasar pemikiran perlunya TQM adalah bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah menghasilkan atau menciptakan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik tersebut diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan. Nah, apa saja unsur-unsur Total Quality Management dan apa saja manfaat penerapan Total Quality Management di dalam suatu perusahaan? Nah, di sini unsur-unsur sendiri itu ada 10. Yang pertama yaitu fokus kepada pelanggan. Nah, fokus kepada pelanggan di sini itu perusahaan harus mengetahui ciri-ciri dari pelanggan tersebut itu seperti apa. Nah, kalau bisa mengetahui ciri-ciri tersebut, itu perusahaan akan mudah menganalisis kebutuhan pelanggan itu mengarah kemana sih, kayak gitu. Jadi perusahaan jika sudah menganalisis kebutuhan mereka, itu baru bisa memenuhi harapan yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah obsesi terhadap kualitas. Nah, perusahaan sendiri itu harus memperhatikan kualitas produk mereka dan juga kualitas bahan baku yang mereka pilih itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu berkaitan dengan mendesain pekerjaan. Mendesain pekerjaan itu juga termasuk pemecahan masalah di dalam suatu perusahaan, terus juga proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada melaksanakan perbaikan. Keempat itu adalah komitmen jangka panjang. Nah, komitmen jangka panjang sendiri itu guna mengadakan perubahan budaya di dalam suatu perusahaan agar TQM itu berjalan dengan lancar dan sukses, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah kerjasama antar tim, lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan di sini itu berkaitan dengan pembayaran pajak atau apapun itu. Yang selanjutnya itu ada perbaikan sistem yang berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya yakni ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ini difokuskan juga kepada karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kebebasan yang terkendali. Peran karyawan di dalam metode pelaksanaan sebuah proses tadi itu ada dua, yaitu mereka sebagai standarisasi proses, dan yang kedua itu adalah meyakinkan setiap orang agar mengikuti standar yang telah ditentukan atau prosedur standar yang telah ditentukan, seperti itu. Dan juga yang 9 itu adalah kesamaan atau kesatuan tujuan. Nah, yang selanjutnya itu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat-manfaat yang didapatkan perusahaan dalam penerapan Total Quality Management ini, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada jangka panjang ya, teman-teman. Nah, jangka panjang tersebut ini berfokuskan juga manfaatnya itu kepada kepuasan pelanggan, seperti itu. Manfaat yang lain itu adalah yang pertama itu penghematan biaya. Dan yang ketiga itu adalah mengurangi cacat. Dan yang keempat itu adalah peningkatan moral karyawan. Dan yang selanjutnya itu adalah membuat perusahaan itu menjadi lebih kuat dalam bersaing dengan kompetitor yang lain atau pesaing-pesaing yang lain. Dan juga yang selanjutnya itu ada mengembangkan sistem komunikasi yang memadai. Dan juga yang ketujuh itu adalah proses yang selalu ditinjau.
setelah tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, prinsip, unsur, sampai pada manfaat Total Quality Management, maka kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Total Quality Management pada UMKM Axis Jaya. Yang pertama adalah Customer Focus. Axis Jaya selalu melakukan diskusi dan juga survei kepada tempat pelanggan secara langsung untuk melihat bagaimana karakteristik dari produk yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Selain itu, mereka juga menyediakan jaminan garansi berupa perbaikan secara gratis. Yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Axis Jaya sendiri selalu melakukan membersihkan dan juga merawat alat atau mesin yang mereka gunakan untuk memproduksi suatu barang. Hal ini tentunya agar barang yang diproduksi tidak mengalami kecacatan. Yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Data-data dari Axis Jaya biasanya akan digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah dari suatu konflik yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Dalam hal tersebut, UMKM Axis Jaya masih belum menerapkannya dalam visi misi perusahaan. Maka sebaiknya pemimpin perusahaan mulai membuat komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima adalah kerjasama tim, yang dimana pimpinan dan juga karyawan terlibat dalam proses pendesainan, lalu produksi sampai pada distribusi. Yang keenam adalah mengenai perbaikan sistem secara berkesinambungan. Pada UMKM, Axis Jaya masih kurang maksimal dalam kegiatan pendistribusian. Hal ini karena mereka tidak melakukan inspeksi terlebih dahulu, sehingga mereka tidak mengetahui alasan dari kecacatan suatu produk tersebut. Yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan. Karyawan dalam Axis Jaya sendiri sudah memiliki keahlian yang dibutuhkan, namun perlu diperhatikan juga prosesnya untuk meningkatkan suatu produktivitas. Yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Pimpinan dari UMKM Axis Jaya sendiri memberikan kepercayaan secara penuh kepada para karyawannya untuk melakukan proses produksi sesuai dengan prosedur. Yang kesembilan adalah kesatuan tujuan. Tujuan utama dari Axis Jaya adalah untuk memenuhi keinginan pelanggan dan juga memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan. 10 adalah pemberdayaan karyawan, yang dimana mereka akan memberikan kewenangan kepada karyawannya untuk bisa membuat lebih banyak keputusan yang berhubungan dengan tugas dan juga tanggung jawabnya sendiri. Harapan kami, semoga dengan adanya pemaparan materi ini, para rekan-rekan mahasiswa, calon pebisnis, bahkan sampai pemimpin perusahaan dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaannya melalui penerapan Total Quality Management. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.